Cek, cek, tes. Cek, 1, 2, 3, tes, cek. Apakah suara sudah terdengar?
Cek. Mohon kepada Bu Lucy untuk bisa ke depan, Bu. Monggo, enggak apa-apa, Bu. Monggo. Tidak sambutan kok, Bu. Tidak sambutan. Di depan aja, Bu. Monggo, Bu. Monggo. Mulai. Sing anu. Acara dimulai 5 menit lagi nggih. Karena di Zoom baru ada 15 yang bergabung. 15 tambah yang di sini mungkin sekitar 20-an, 25, masih 40. Jumlah BLUD sekarang ada 160-an. 68. Ya, masih kurang banyak. Ayo dong, sudah. Tadi masih ada tamu, Pak. Atau saya jemput dulu ya, mungkin sudah, Pak. Tadi jam 8 tamunya ada. Kasih aja. Iya, izin mulai, Pak. Cek. Ya, bismillah, acara kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Agung Dwi Wuryanto SH selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian. Yang terhormat Kepala Seksi Penunjang Medik Ibu Luciana Lestari SECI APT, serta Bapak Ibu pegawai BLUD atau PT TPK RS Paru Jember yang kami banggakan.
Dan rekan-rekan kepegawaian yang kami banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan taufik rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat menghadiri kegiatan sosialisasi penilaian kinerja bagi PTTPK RS Paru Jember untuk tahun 2022 ini dalam keadaan sehat walafiat tak kurang satu apapun. Selain menyampaikan terkait sosialisasi penilaian kinerja bagi PTTPK, nanti kami akan sampaikan juga terkait peningkatan disiplin bagi PTTPK, di mana untuk potongan kedisiplinan yang akan terpotong melalui jasa pelayanan itu melalui berdasarkan ijazah ya, pendidikan dan per menitnya. Itu sudah kami share. Ya, mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan terkait potongan kedisiplinan tersebut, monggo disampaikan pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, pagi ini kita juga memfasilitasi via Zoom karena keterbatasan ruangan di ruang aula gizi, sehingga kita sediakan link Zoom sehingga untuk teman-teman BLD lainnya dapat mengikuti melalui Zoom. Ya. Boleh. Besar harapan kami supaya pada acara pagi hari ini dapat diperhatikan dengan baik karena nantinya untuk penilaian kinerja bagi PTTPK itu kurang lebih sama dengan ASN. Ya, jadi tiap bulan harus mengerjakan, kemudian di-approve oleh pejabat eselon 4, kurang lebih itu. Ya, sebelum kita mulai acara, mohon arahan kepada Bapak Agung Dwi Wiranto, SOS, selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Monggo, Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka rapat sosialisasi penilaian kinerja. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa untuk ASN itu sudah 2 tahun mungkin melaksanakan kegiatan e-master, e-master pembuatan penilaian kinerja. Jadi untuk mulai saat ini untuk BLUD sudah terkoordinir sama seperti ASN yang ada di rumah sakit, bahwa setiap bulan kita harus mengerjakan penilaian kinerja. Mohon kerjasamanya untuk teman-teman BLUD. Ini juga tantangan berat untuk terutama kepegawaian. Di sini harus ada kesepakatan. Kalau di ASN itu biasanya Mas Mega atau Mbak Neni, Mas Mega ya kalau ASN itu memberitahu bahwa untuk SKP, istilahnya SKP ya Mbak Neni ya, itu biasanya Mas Mega memberitahu di warning bahwa untuk SKP terakhir tanggal 4. Nah itu berarti teman-teman ASN melaksanakan kegiatan pembuatan SAP itu sampai tanggal 4. Kalau melebihi dari itu, nah itu nanti kasihan sama teman-teman lainnya, ini gendong indit. Jadi tidak akan terbayar itu baik jasa pelayanan maupun TPP ya. Mulai saat ini makanya untuk yang BLUD ini monggo disimak ya. Untuk ASN, untuk BLUD ini disimak dengan benar sehingga nanti sosialisasi yang disampaikan sama teman-teman kepegawaian ini bisa dipahami sama teman-teman sehingga bisa melaksanakan. Dan di situ pun masih membutuhkan proses. Proses itu nanti jenengan diarahkan sama teman-teman kepegawaian untuk mengisi program itu ya, program kerja itu kegiatan gitu ya Mbak ya. Urian tugas ya, program kerjanya itu kan disamakan dengan Kasubdit atau Kasubagnya itu ya, seperti pohon kinerja. Oh tidak ya? Oh gitu ya. Jadi kinerjanya ngisi dulu ya. Itu kinerjanya apa dalam 1 bulan gitu ya, kesepakatannya. Setelah itu harus diisi berapa yang akan diisi seperti itu. Nah itu. Jadi harus dipahami benar-benar
Kalau satu gandol, kasihan teman-teman lainnya imbasnya itu nggak akan terbayar baik ASN maupun BLUD gitu ya Mbak Neni ya. Nah, itu. Demikian arahan kami. Semoga teman-teman bisa memahami dan melaksanakan. Nah, ini nantinya juga berhubungan dengan BKD. Kalau sudah selesai, baru dikirim ke BKD. BKD baru keuangan bilang, gimana Mbak Neni, sudah masuk semua untuk apa itu penilaian kinerjanya teman-teman. Kurang satu, wah nunggu itu Mbak Asi, nantinya nggak akan terbayar. Ini tunggu-tunggu, rame. Untuk itu, ya monggo disimak dengan bagus, semoga bisa berjalan dengan lancar dan dilaksanakan sepenuhnya sehingga rumah sakit ini tertib. Demikian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Dwi atas arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya teman-teman semua di aula, juga teman-teman yang bergabung via Zoom meeting ya. Sebagaimana yang telah pernah kami share di grup untuk penilaian kinerja PTTPK 2022 yang terbaru, itu pernah kami share di grup. Demikian juga dengan aturan pemotongan honorarium yang dimana kita menerimanya jasa pelayanan. Untuk penilaian kinerja ini memang aplikasi yang terbaru. Jadi kemarin memang untuk aplikasi yang 2021 itu ada perbaruan, pihak BKD telah memperbarui aplikasi sehingga mereka mengenalkan aplikasi baru yang akan kita pakai saat ini. Nah, untuk teman-teman yang kemarin sudah pernah membuat untuk penilaian kinerjanya dan telah menyerahkan ke kepegawaian, mohon maaf sebelumnya karena BKD mengenalkan aplikasi baru, sehingga untuk teman-teman yang sudah pernah membuat, maka kita harus membuat lagi, jadi mulai dari nol. Jadi nanti kita akan memulai dari Januari kembali. Aplikasinya itu berbeda. Jadi sebagaimana yang telah kami share, itu linknya sudah ada di grup ya waktu itu. Sorry. Oke, kita langsung ke aplikasinya aja. Sebagaimana link aplikasi yang telah kami share, Bapak Ibu bisa menuliskan di Google-nya, kemudian nanti yang muncul itu tampilannya seperti ini. Ini ada 3, ada masuk dengan akun e-master, terus masuk dengan akun PTTPK, dan masuk dengan akun PTTPK fasilitator, yang mana kita akan masuk dengan akun PTTPK. Untuk penilai, nanti kan kita juga akan mengirim ke atasan langsung. Nanti untuk penilai akan masuk lewat akun e-masternya beliau. Oke, kita mulai dengan akun masuk PTTPK. Nah, ini kan aplikasinya baru nggih. Untuk NIPTTPK kita masukkan NIP yang baru. Kalau dulu kan 102.6 ya. Kalau sekarang 102.12. Kita masukkan tanpa titik, tanpa spasi. Saya untuk kali ini saya pinjam akunnya Aziza ya. Oh, mohon maaf. Atasannya berbeda, Bu. Sudah dapat mandat saya. 2014. Untuk passwordnya, masing-masing pegawai itu kan beda-beda passwordnya. Passwordnya itu yang tahu ya masing-masing pegawai. Lah, misalkan lupa password, itu bisa minta reset password ke kepegawaian, yakni menghubungi Mbak Desi. Karena Mbak Desi sekarang sebagai PIC akun PTTPK. Jadi nanti minta reset. Oh, sorry, salah ya. Oh iya ya. 102.
12. 15. Oke. Satu 02. Mm-mm. 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 Ulang. Dua bentar. Oke. Wis bener ya Zahyo. Masuk. Nah, ini ada notisnya seperti ini. Bapak Ibu bisa baca. Ini hanya untuk keperluan untuk di BKD. Kita klik setuju ya. Nah, ketika kita masuk aplikasi, yang muncul adalah seperti ini. Kok munculnya seperti ini ya? Kok diskusi gitu ya? Nah, di sini di atas itu ada ikon berbagi, diskusi, tutorial, sama penilaian PTTPK. Bapak Ibu kalau bingung nanti misalkan di sini ada tutorial penilaiannya kok yang disediakan oleh BKD. Jika kita sebagai PTTPK maka kita ngeklik tutorial PTTPK. Nek misalkan pengen lebih jelasnya di situ. Kita klik untuk langsung ya penilaian PTTPK. Nah, yang muncul ini detail pegawai, nama sama NIP PTTPK-nya. Di sini ada pilihannya dashboard, penilaian bulanan, sama penilaian akhir. Nah, kita dari mana sih? Kita mulai dulu dari penilaian. Nah, ini. Kita bikin dulu, kita klik penilaian. Nah, untuk kalau di Rumah Sakit Paru, itu kan SOTK memakai SOTK yang baru. Kita ada 6 subbagian dan seksi ya. Ini kita pilih tahun 2022. Penilai itu kita masukkan NIP dari kepala seksi masing-masing. Sudah pernah kami share di grup juga untuk NIP 10 pejabat yang ada di Rumah Sakit Paru Jember. Karena Mbak Aziza ini kan masuknya di bawah kepala subbagian umum dan kepegawaian yakni Pak Dwi, jadi saya masukkan NIP-nya Pak Dwi. NIP-nya pun tanpa spasi ya. 116 salah ya. Maaf. Salah lihat. 031 005. Nah, ketika kita tulis NIP-nya beliau, langsung muncul nih nama Pak Dwi. Kita klik. Nah, atasan bandingnya siapa? Atasan bandingnya itu eselon 3, di mana atasannya Pak Dwi, Pak Didin sebagai kepala bagian umum, tata usaha, sorry. Kepala bagian tata usaha. Ya Allah, ya apa sih? NIP-nya beliau ada di grup juga. Nah. 1964 07 25 1988 02 1002. Nah, ini atasan bandingnya langsung muncul atas nama Dr. Andes Bahrudin Yulianto. Saya klik,
Kemudian kepala badan atau dinas, yakni direktur. Saya ketik lagi NIP-nya Dr. Sigit 196703 14 2006 04 1008. Nah, langsung muncul nama Dr. Sigit Kusumajati, kita klik. Lah, periodenya ini mulai kapan sih? Kan kita 2022 ya. Kita mulai 1 Januari. Kita pilih 1 Januari sampai kapan? Sampai 31 Desember. Sedangkan untuk teman-teman BLUD yang baru dimulai per 1 Februari. Karena mereka SK-nya itu per 1 Februari. Oke. Jabatan ini sudah ngeling langsung dengan akun PTTPK. Di sini kita bisa milih. Nah, Mbak Aziza ini jabatannya ini. Kemudian unit kerjanya. Langsung pilihannya Dinas Kesehatan. Pengalaman kerjanya berapa tahun Mbak Aziza? Lali. 2014 berarti 2005. 2014. 8 tahun. 8 tahun ya. Nah, ini kita tulis 8. Setelah itu kita klik submit. Nah, sudah. Di sini kan sudah ada nih, muncul. Lah, untuk mengaktifkannya, kita klik aktif. Ini kan masih tanda silang ya. Jadi kita klik aktif biar centang. Nah, sudah ini ada notisnya. Berhasil diaktifkan. Kemudian, sudah nih, gimana sih untuk menginput uraian tugas kita 1 tahun? Kita klik target. Nah, targetnya masih 0. Isi target penilaian, ini isinya apa? Sesuai dengan uraian tugas yang di SK-nya masing-masing. Yang di lampiran SK paling belakang itu kan ada uraian tugasnya. Nah, itu fungsinya. Ini Mbak Azizah kebetulan ya lumayan banyak, tak ketik sih. Kita isi kuantitasnya itu sesuai dengan SK, yakni ini laporannya kegiatan. Nah, kemudian kita klik submit. Nah, misalkan uraian tugas kita itu kalau nggak salah minimal 10 ya. Kita masukkan semua ya. Untuk kuantitasnya kita isi sesuai dengan kuantitas yang ada di SK. Ini kita target dalam 1 tahun, Mbak. Sesuai dengan yang ada di SK. Kuantitasnya mendisposisikan 1.200. Lah untuk satuannya bisa dipilih, misalkan teman-teman perawat, di sini bisa diketik pasien, nanti akan muncul. Ada kegiatan, dokumen, bisa dipilih ya. Kemudian disubmit.
contoh kita isi berapa? 10 ya? Sesuai dengan SK. Nah, Bapak Ibu semua, saya ini sudah berhasil menginput 10 uraian tugas yang ada di SK kontrak kerja kita. Ini data untuk 1 tahun. Kemudian kita untuk penilaian kinerja yang per bulan, kita klik penilaian bulanan. Karena untuk target selama 1 tahun sudah terinput, kita klik yang per bulan.
Nah, ini kan sudah bulan Juni, karena memang aplikasinya itu mulai dikenalkan secara resmi itu tanggal 18 Mei kemarin. Jadi ya mohon maaf kita memang ngerjain mulai dari Januari. Kita mundur ya. Sorry. Loh. Sorry. Nah, kemudian sebentar. Kita klik Januari, lalu kita klik pekerjaan, kan ini masih kosong. Nah, kita input di induk. Induk ini misalkan kan tadi ada 10 uraian, kita klik salah satu, misalkan ini surat menggandakan. Terus detailnya kita samakan saja dengan induk pekerjaannya, kita copy. Oh, mohon maaf, ternyata tidak bisa. Ngetik lagi. Menggandakan. Kebutuhan. Enggak. Menggandakan ini nomor 3, ada 1000. Ini kita samakan ya dengan dengan induk pekerjaannya, kebutuhan dan setelah kita isi detail pekerjaan, untuk detail pekerjaan itu kita harus menulis ulang ya, tidak bisa di copy paste. Kita ngerjain dari Mbak Siza, ngerjain tanggal berapa Mbak Siza? Mulai tanggal 3 ya, kan kita libur toh, tanggal 1 Januari. Tanggal 3 Januari sampai tanggal 31 Januari. Kita klik. Kuantitasnya berapa? 1000. Ini 1000 dalam 1 tahun. Jadi dalam 1 bulan dibagi. Dibagi selama 12. Nanti bisa diedit. 1000 dibagi 12. Bisa anu lah. Tiap bulan kan bisa naik turun toh, disesuaikan aja. 100 ya, lebih piro? 100. Kemudian kita submit. Ini untuk uraian tugas pertama. Oh ya. Untuk uraian tugas kedua. Gini aja biar cepat. Untuk biar cepat, biar nggak usah ngetik ulang, kita copy paste, kita masuk ke penilaian lagi, kita klik target. Nah, ini uraian pertama. Kemudian kita klik bulanan lagi. Nek misalkan apa ya, kurang semangat untuk nulis lagi, kita copy paste. Ben cepat. Mulai Januari lagi 3 sampai 31. Berapa ini? 4.200 bagi 12. Dalam Januari 4.200 dibagi 12. 350. Tiap bulan mau disamain? Enggak. 400 Januari. Segini aja. Enggak terlalu akeh kok nek ngono. Oh, melampaui target. Oh iya, belum bagi 2 ya. Kemudian kita lagi uraian kedua. Enggak perlu bukti, Pak.
Mendisposisikan tiap bulan. Oke. Berapa ini mendisposisikan? 1.200. Satu saya yo. Tiap bulan. Enggak. Mendistribusikan. Misal, mendistribusikan nomor 5. Tanggal sampai 31. Mendistribusikan 4.200. Mau piro? 400 ya? Oke, submit. Kemudian uraian tugas ke-6. Ini adalah memang tiap bulannya dikerjakan ya bagi Bapak Ibu yang mungkin target tahunannya itu 2 atau hanya 6 disesuaikan. Jadi enggak tiap bulan dikerjakan toh. Kalau ini kan lebih dari 12. Mbak Aziza ini dia sampai 4.200 surat, jadi kita breakdown ke 12 bulan. Bisa dibagi rata, bisa enggak, tergantung kan, bisa naik turun kan surat yang masuk. Nek misalkan nanti kan kita sudah bikin target tahunannya itu cuma 6. Nanti Bapak Ibu mungkin ngerjain hanya di bulan Februari. Jadi di Januari jangan dimasukkan gitu, nek misalkan. Suratnya sama 400. Sekarang ke 7. Iya, mohon maaf sebelumnya ini saya salah klik bulan karena saya klik apa? Juni, saya hapus dulu ya. Iya, tadi ada yang salah, saya masukkan ke bulan Juni karena kita mulai kan dari Januari. Oh, kurang gede. Oke. Menata dan mengarsipkan 12 dalam setahun berarti 1 kali dalam sebulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang 4.
mengagendakan sudah, mencetak sudah, mendisposisikan itu mendisposisikan belum? Mendisposisikan, kita klik Januari lagi, kita tambah mendisposisikan, cari disposisi, kemudian paste, dikerjakan mulai tanggal 3. Untuk teman-teman yang nge-shift kan kalau tanggal 1 Januari kan tidak libur. Bisa diklik dari 1 Januari sampai 31 Januari. 1, 2, 3. Mendisposisikan sudah, menggandakan sudah, mendistribusikan sudah, scanning, melakukan scanning. Scanning belum ya? Melakukan scanning. Oh, mati. Mati. Oh, sorry. Melakukan scanning, kita cari induk pekerjaannya, kita paste, dikerjakannya mulai dari tanggal 3 sampai 31, scanningnya berapa Mbak Sisa? Scanning 4.200, tadi 400. Oke, submit. Scanning sudah, kemudian itu mengarsipkan surat masuk. Sudah. Iya. Menata dan menyimpan sudah. Membackup belum ya? Membackup. Nah, kita tambah lagi, kita cari membackup. Paste, kerjakan lagi mulai Januari sampai 31. Membackup berapa? 12, berarti 1. Oke. Membackup sudah 10 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kok cuma 9? Mengagendakan. Sudah. Mencetak lembar. Kau nggak? Mencetak ya? Oh, sorry, ini salah ya. Menata dan menyimpan arsip manual. Menata dan menyimpan arsip manual. Sorry, edit. Ini ada kesalahan antara induknya sama apa? Dengan detailnya salah. Kan induknya dulu sudah. Membackup. Ininya dulu. Mengagendakan. Oke, mengagendakan sudah. Mencetak nggak ono? Nggak ono. Ini ada apa perbedaan nih? Yang saya ada kesalahan mencetak lembar disposisi sama mendisposisikan. Jadi kita edit ya. Kita edit apa sih enggak ono? Mendisposisikan. Edit. Nah, paste. Itu mendisposisikan piro? Mendisposisikan 1.200 100 ya. Update. Ini ada menu edit sehingga kita update.
Ini udah sama ya, mengagendakan, mengandalkan, mendisposisikan. Berarti yang kurang ini ini double berarti. Oke. Yang anu ini apa? Ini double ya? Sorry, ini double. Mendisposisikan surat masuk, mendisposisikan surat masuk ini double. Dihapus salah satu ya. Oke, kita hapus. Nah, yang ini kan tidak sinkron. Yang mana tadi? Loh kok? Sorry ini. Kok mendisposisikannya ini? 2. Salah nggak? Oke, nggak apa-apa. Yang apa? Menyimpan. Menyimpan dan oke, paste 3 Januari sampai 31 berapa? 1 aja. Oke, kita cek lagi ya. Piro? Menata sudah 1. Kamu cross check deh. Sini. Oke. Menata 1 sudah. Mana? Kosek. Membackup sudah. Melakukan scanning sudah. Mengarsipkan surat masuk sudah. Mendistribusikan surat masuk sudah. Mendisposisikan sudah. Mengagendakan sudah. Menggandakan sudah. Loh. Oke, diulang lagi. Mbak Azizahnya grogi. Menata dan menyimpan arsip manual sudah. Membackup surat elektronik sudah. Melakukan scanning sudah. Mengarsipkan surat masuk wis. Mendistribusikan surat masuk sudah. Mendisposisikan sudah. Mengagendakan sudah. Menggandakan naskah dinas sudah. Berarti yang kurang berapa? Kurang apa? Oh alah, ya. Oke, yang kurang adalah kurang 1 mencetak. Kita copy. Klik bulanan lagi. Tambah pekerjaan induk mencetak. Nah, kita paste. Nanti Bapak Ibu nek misalkan enggak tahu apa orang yang tugasnya bingung nyari di mana bisa dilihat di akun PTTPK-nya ya. Bagi yang sudah mengupload SK-nya. Bagi yang belum mengupload SK-nya, soalnya saya lihat ada teman-teman yang belum mengupload SK yang 2022. Masih yang 2021 masih ada. Dalam ya. Kembali ke awal. Piro itu? 100. Kebanyakan. 8. Oh 7. Engko iso diedit. Bulannya piro? Bulan. Oh Desember berarti 7. Mm-mm. 7. Belum, berarti 7. Saiki. Oh iya, 7. Nanti diedit. Yo. Oh bareng gak terima angkatannya. Iya, 7 ya, 7. Oke, 7 ya. Oke. Oh gak terima ya Mas Tony ya. Oke. Ketua NKKN ya, masa mengabdi nih. Oh iya. Ini
Kan ini sudah ya. Ini sudah 10. Nah, ini ada pilihan kirim pekerjaan ke penilai. Udah selesai. Nah, saya kirim pekerjaannya ke penilai. Kita klik. Loh, ada notisnya. Nah, kemudian kita oke. Nah, sudah nih. Ini loh, kok kualitas saya 0 ya gitu. Nah, kok kualitas saya 0? Yang berhak mengisi kualitas adalah penilai. Nanti Pak Dwi yang menilai. Atasannya Mbak Aziza, Pak Dwi. Nah, ini kalau misalkan jenengan mau revisi, itu kalau ASN itu kan revisi itu harus turun status. Ya. Kalau kita enggak ada istilah turun status. Jadi kita bisa membatalkan sendiri dari masing-masing pegawai. Kalau ASN kan enggak bisa. Kalau untuk PTTPK bisa. Jadi saya klik batal kirim atasan, misalkan ternyata aku ada kesalahan nih, ada yang mau tak hapus gitu. Bisa diklik batal kirim atasan. Gitu. Walaupun sudah dinilai. Nanti jenengan kalau sudah dinilai ternyata salah, ya jenengan japri ke atasannya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya salah, jadi ada revisi, nanti beliau akan menilai lagi. Ya kalau sebisa mungkin sebelum kirim ke penilai, dipastikan dulu bahwa data yang kita input itu sudah benar. Baik, nah contoh saya tadi, antara detail pekerjaan dengan induk pekerjaan tuh enggak balance, enggak podo gitu loh. Ternyata ada yang induk pekerjaan ini saya isi ini, ada yang double. Jadi dipastikan dulu. Ya. Kalau sudah, ini kan sudah nih untuk Januari. Nah, saya mau logout dulu. Saya mau pinjem akunnya penilai yakni Pak Dwi untuk menilai kinerjanya Mbak Azizah untuk bulan Januari. Mohon izin nggih Pak Dwi. Nah, untuk penilai nanti kepala seksi, kepala subbagian, Pak Sofi, Pak Dwi, Dokter Dadan, Bu Luciana, Bu Vince sama Mas Anas, nanti masuknya itu di sini. Masuk dengan akun e-master. Diklik yang atas. Password-nya sama dengan akun e-master masing-masing. Nah, ini contoh saya masuk dulu. NIP-nya Pak Dwi. Pak Dwi monggo lenggah mriki dinilai. Lo enggak apa-apa. Enggak diedit wis bener kok. Nanti kamu japri Pak Dwi. Monggo saya yang nggih. Minta. Sampun, diklik masuk Pak Dwi. Nah, itu nanti diklik setuju. Nggih, itu kan dibaca dulu. Nah, melihat alamat emailmu boleh nggih, Pak? Dalam ini unit kerjanya jadi dinas kesehatan aja. Bukan. Emang bisa atau isi? Oh ya nanti ya. Ini. Soalnya bisa. Sorry. Iya, Iya. Ntar. Nggih. Nah, niku Pak Dwi untuk penilai nanti tampilannya akan seperti itu. Monggo diklik atas penilaian PTTPK. Gelap ya Pak Dwi. Monggo niku. Nggih. Nah, itu kan tetap muncul seperti itu. Diklik yang penilaian bulanan. Kiri bawahnya dashboard. Yang siapa aja sih yang sudah mengirim? Ini kan tampilan bulan Juni nggih. Lah, Mbak Aziza tadi kan baru mengerjakan Januari. Jadi monggo Pak Dwi pilih bulan Januari. Klik Januari. Siapa aja yang ngirim? Baru Mbak Aziza.
Neni belum kirim Pak Dwi. Monggo diklik beri nilai dan verif. Nah, itu ada notisnya. Ngapunten di atas. Nilai dari penilai itu rentangnya dari 88 sampai 90. Oke, ngapunten langsung di sini. Jadi nilainya hanya antara 88 sampai 90 untuk nilai ini kinerjanya. Nggih, monggo Mbak Aziza dinilai mawon. Pak Dwi. Dinilai sendiri. Dalam? Dalam? Enggak pakai koma. Oh. Saya belum nyoba. Boleh. Pak Dwi coba kalau pakai koma boleh bisa enggak, Pak? 88, Mbak Aziza mau dinilai berapa? Kalau sudah dinilai baru beri nilai. Oh, semua Dwi, ngapunten. Iya. Bisa dibatalkan. Bisa direvisi. Antara 88 sampai 90. 2 digit. Coba nek koma saged mboten. Soalnya dalam. Lah ya itu Pak, saya kurang tahu. Nggih, langsung dari BKD itu. Ngapunten Pak, nilainya nggih. Anda bisa menilai. Oh, maaf Pak. Enggak. Sorry. Maaf Pak Dwi. Saya salah menafsirkan. Kemarin kan saya trialnya, misal ingin menilai PTTPK dengan nilai 88 sampai 90. Oh, maaf, enggak ada ranknya. Misal, jadi bisa 100. Nggih, kualitas. Karena ini aplikasi baru, saya juga kemarin nyobanya, saya salah baca berarti. Nggih, monggo bisa, Pak Sofi, bisa 100. Itu kan misal. Iya, contoh ternyata. Iya. 100 bisa, monggo. Nilainya langsung yang di sini aja, diabaikan. Yang di atas itu kan buat nilai randomnya itu diabaikan aja untuk penilai. Nggih, misal. Boleh 100 kok Pak Dwi. Sudah. Sampun. Catatannya wonten apa mboten, Pak? Monggo, itu hak penilai untuk memberi catatan. Sudah. Nggih, sampun. Ya sudah, saya harus masuk ke akunnya Mbak Azizah lagi. Nggih. Enggak, Pak. Mboten usah. Sampun. Nggih. Matur nuwun Pak Dwi. Ini contoh yang Januari, baru Januari. Baru Januari, nanti masih Februari sampai. Lah, ini sebagai penilai saya log out dulu ya. Kemudian untuk ngecek di akunnya Mbak Aziza, saya masuk ke akun PTTPK-nya Mbak Aziza lagi. Monggo. 201 02 12 tanggal lahir
Password. Dia kan pakai iPhone. Oh iya, wis pakai aplikasi. Nah, kita klik setuju. Nah, kita lihat penilaiannya. Untuk yang bulanan, kita pilih yang Januari karena tadi sudah dimasukkan Januari. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu. Sudah muncul kualitasnya. Lah, ini misalkan kita mau cetak, kita bisa klik penilaian bulanan. Tapi mungkin ternyata Bapak Ibu mungkin setelah sudah dinilai atasan ternyata masih ada revisi, Bapak Ibu bisa batal kirim atasan. Tapi ya nanti kasihan atasannya menilai lagi. Ya, jadi mohon dipastikan dulu sebelum kirim ke atasan ya data yang diinput itu sudah benar. Kita klik penilaian bulanan, tapi monggo untuk penilaian bulanan ini Pak Dwi, Mas Andi, apakah mau di print atau ya biarkan saja? Oh enggak. Ya ini contoh ya, ini yang bulanan. Nah ini, sorry, saya ulang. Misalkan kita klik penilaian bulanan karena kita mau ngeprint, tempatnya itu kan sekarang sudah ada pilihan ya. Kalau yang aplikasi kemarin itu kan kosong, nggak ada pilihannya. Jadi kita tulis Jember. Oh besar. Sorry. Kayak Jember. Tanggal ini kan untuk kinerja di bulan Januari. Lah, biasanya kita bikinnya itu kan di bulan selanjutnya. Kalau aturan dari BKD itu kan kita maksimal tanggal 5 ya. Itu sudah bikin. Berarti kita, oke Mbak Aziza tanggal berapa? 2 ya. 2 ini kan enggak tanggal merah kan? Misalkan. Nah ini atas namanya pakai apa enggak? Nggak usah. Terus penanda tangannya. Ini penilai itu NIP-nya Pak Dwi lagi. Atas namanya nggak usah diklik. Karena nanti kalau kita klik nanti muncul atas nama. Misalkan mungkin kalau gubernur kan nggak ada, mungkin atas nama sekretaris daerah atau apa. Kalau ini kan kita nggak ada ya Pak Dwi, langsung yang bersangkutan. 0222 1988 031 005. Nah, ini langsung muncul namanya Pak Dwi. Lah, jabatan penanda tangan ini Bapak Ibu disesuaikan dengan jabatannya beliau ya, atasannya masing-masing. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, kita klik OK. Wow. Internetnya kena. Sebentar. Internet. IT. Minta tolong. Saya enggak paham. Kenapa enggak? Ada notisnya. Oh enggak apa-apa. Iya, mau download aku. Aku enggak tahu. Pikir laptopnya Pradana, bukan laptopku. Laptopku ini. Dana? Enggak ada. Ini tinggal update IDM-nya aja, tapi ini bisa pakai
Terus aku mau lihat. Nah, duduk. Jadi ini kalau untuk laptop saya pribadi sih tidak ada notis seperti ini. Ketika saya klik OK langsung terdownload untuk penilaian bulanan. Karena ini beda laptop mungkin.
Oke, nah. Oke, ketika di-download tampilannya akan seperti ini. Iya, iya, iya. Oke, oke, sudah ya. Ini untuk Januari. Nanti untuk Februari, Maret sampai Mei bisa dikerjakan nggih, sesuai dengan contoh yang bulan Januari. Oke, ntar kita ke setelah itu dalam nanti tidak aplikasi tidak. Bentar, sini. Ini tuh. Mm-mm. Ketutup. Oh yang itu. Oke. Oke, thank you. Iya. Untuk penilaian bulanan sudah ya, sudah dinilai oleh atasan, kemudian sudah kita cek lagi kualitasnya, kita juga sudah ada, terus penilaiannya tadi sudah muncul. Nah, kemudian untuk penilaian akhir nanti di akhir tahun. Dan misalkan ada tugas tambahan itu nanti ditambahkan ketika di tahunan. Hanya di tahunan, bukan di bulanan untuk tugas tambahannya. Iya, disimpan. Nah ini kan kita bisa lihat nih penilaian akhirnya. Kita kan baru ngerjain Januari, padahal targetnya itu kan 4.200 nih, misal punya Mbak Aziza. Baru dikerjakan Januari itu 400. Jadi baru berapa persen sih? Belum ada 10%. Ini ada yang 10%, ada yang 8%. Nanti ketika di akhir tahun, insya Allah kan 100% ya. Nah, itu. Nah, ini ada pekerjaan tambahan nanti dimasukkan untuk di penilaian tahunan. Begitu. Saya rasa itu ya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir atau ada yang mau bertanya di chat yang hadir dulu. Monggo. Itu yang utama itu 8. Uraian tugas itu 8. Tadi minimal ada 10 kan tadi disampaikan uraian tugas. Ternyata dari 10 uraian tugas saya itu 2 diantaranya adalah tambahan. Yang 2 itu berarti mengerjakan yang 8 saja. Oke, terima kasih. Mbak Eka. Izin bertanya, untuk waktu pengerjaannya itu kalau Aziza kan dimulai dari tanggal 3 sampai tanggal 31 Januari. Untuk perawat diratakan tanggal 1 sampai Januari atau mulai sesuai jadwalnya. Andaikan Januari baru masuk tanggal 2, terus tanggal 31-nya libur, berarti nulisnya tanggal 2 sampai tanggal 30. Apa begitu? Apa diantem merata 1 sampai 31 Januari. Terus andai kata ada yang cuti akhir bulan atau awal bulan, itu bagaimana? Sebenarnya kalau untuk PTTPK ini kan penilaian kinerjanya berbeda ya dengan ASN. Kalau ASN itu harus ngisi link buktinya. Jadi dan mereka juga ada buku kerjanya yang mana mereka nginputnya itu tiap hari buku kerjanya. Terus ada buktinya juga. Lah sedangkan kita itu memang ada pilihannya dari tanggal misalkan tanggal 1 sampai 31. Bisa juga mungkin saya ngerjain itu hanya 1 hari. Karena itu saya kerjain cuma 1 hari dalam bulan itu ya saya pilih tanggal tersebut. Lah kalau untuk teman-teman misalkan kayak perawat kan ada yang cuti nih di awal bulan.
Ya, ketika kalau cutinya di awal bulan, ngeklik nganunya pas setelah cuti. Misalkan mungkin cuti tanggal 1 sampai 4 ya. Jadi pilihannya ketika kita untuk ngisi uraian tugasnya itu dikerjakan dari tanggal 5 sampai akhir bulan. Demikian juga ketika cutinya akhir bulan. Nah, misalkan cutinya mulai tanggal 25, berarti kita ngisinya tanggal 1 sampai 24. Kalau untuk teman-teman yang cutinya di tengah kan nggak iso milih yo. Karena nanti misalkan sistemnya kayak ASN itu kasihan penilainya. Misalkan saya nginput tiap hari nih untuk satu uraian aja, satu uraian. Sedangkan ini kan ada 10 uraian ya. Misal satu uraian saya nginput dalam 1 bulan tuh 20 hari kerja saya. Berarti penilainya nanti akan nilainya itu untuk satu uraian 20, nanti satu uraian lagi 20 kan banyak. Jadi kita pukul rata aja dari awal bulan sampai akhir bulan. Bagi yang kerjanya full, bagi yang mungkin cuti awal bulan ya disesuaikan aja. Tapi kalau cutinya di tengah bulan udah dari awal sampai akhir. Kalau saya misalkan kayak di bulan Mei nih, saya kerja kan kemarin kena cuti bersama mulai tanggal 9. Ya saya ngekliknya dari tanggal 9. Atau mungkin ya kalau saya ngerjain cuma 1 hari ya saya klik cuma 1 hari. Tapi yang saya kerjakan kan sesuai dengan targetnya gitu. Terus apa lagi Mbak tadi? Tentang cuti ya? Udah 2 pertanyaan ya. Mas Tony atau Mbak Sela yang tadi? Oh unit kerja. Oh iya mohon maaf. Tadi saya kembali ke dashboard lagi ya. Penilaian kok dashboard. Di sini kan saya tadi dinas kesehatan ya. Nah, di sini kita bisa ngedit, bisa edit. Nah, untuk masa kerja ternyata Mas Tony angkatannya Mbak Azizah ngitungnya 7, bukan 8. Kita revisi. Nah, ini dinas kesehatan. Maaf, ini kita klik ya. Kita klik. Nah, kita klik Rumah Sakit Paru Jember. Sorry tadi enggak. Nah, ini bawah lagi ke Rumah Sakit Paru Jember. Nah, terus Mbak Azizah ini di bawah bagian tata usaha. Kita klik lagi. Terus kita klik sampai subbagian. Nah, baru kita submit. Nah, tadi kan udah terlanjur nih saya ngeklik bulanannya ya. Untuk laporannya. Saya Januari. Nah, saya coba lagi. Ulang lagi. Nah, ini tadi saya download. Nah, sudah. Ini sudah ada revisi ya, Mas Tony, Mbak Sela, angkatannya Mbak Ziza 7 tahun. Terus ini unit kerja sudah lebih detail ya, mohon maaf tadi. Di sini Rumah Sakit Paru Jember, tata usaha, dan sampai ke subbagiannya. Nah, ini sudah ada Jember. Lah nanti kalau ini kan tidak ada atas nama. Nek misalkan tadi waktu di penilaian bulanan mau nyetak itu kita klik atas nama, nanti di atasnya ini tuh ada atas namanya di sini. Makanya kita nggak usah klik begitu. Nah, ini nilainya rata-rata 96. Ini sekedar contoh ya. Nanti monggo untuk atasannya bisa menilai ya maksimal 100 untuk penilai masing-masing. Salam. Mbak Aziza. Mbak Aziza ini ke Pak Didin. Oke, teman-teman yang lain mungkin
Ada yang mau ditanyakan? Mbak Indah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Neni, yang kita tahu kalau di ASN itu kan ada logbook nggih. Jadi benar-benar mereka merekod secara tertulis apa-apa yang sudah dikerjakan. Alhamdulillah di aplikasinya Blood ini masih belum ada nggih Mbak Neni untuk logbook. Jadi berarti kami pun juga enggak usah merekod secara tertulis nggih. Apa-apa yang sudah dikerjakan item-item itu meskipun kita sudah hafal itemnya, pekerjaannya sesuai dengan SK. Enggak usah kita record lewat logbook, misalnya suatu saat nanti akan diminta mboten nggih. Karena kadang atasan ini kan tahunya output pekerjaan kita meskipun di sana di aplikasi sudah kita kirim itemnya ini, kita sudah mengerjakan ini. Cuman apakah untuk antisipasi kita tetap melaksanakan pencatatan atau merekod aktivitas kita yang sudah kita kerjakan sesuai uraian SK itu atau wis gak usah, wis pokoknya kita merasa sudah mengerjakan sesuai atau nuwun Mbak. Oh iya, terima kasih pertanyaannya Mbak Indah. Kalau untuk PTTPK memang kalau di aplikasinya itu tidak ada untuk melampirkan logbooknya ya. Tapi misalkan teman-teman kayak perawat ya sudah bikin logbook, monggo itu kan apa ya? Kalau atasannya, kalau memang atasannya meminta logbook ya bikin logbook. Tapi kan memang tidak dilampirkan di aplikasi. Iya, kalau misalkan atasannya minta bukti itu kan atasannya ya yang minta. Nggih. Nggih, karena beda-beda. Nggih. Kalau untuk aplikasi satu-satu. Oh iya. Karena ini kan apa ya, aplikasi baru mau kita ngisi per Juni ya, per Juni. Lah, apa yang sudah kita kerjakan kemarin dari Januari sampai bulan Mei, menurut saya biar targetnya tercapai, ya diisi sesuai dengan realita. Misalkan 3 ternyata di Februari enggak ada, daripada nanti sampai enggak capai target kan, gitu. Yang disesuaikan aja. Kalau saya berarti nanti kalau misalkan di Februari itu kan tidak ada. Nanti kita tidak ngeklik induk. Itu induk pekerjaan. Karena sudah dikerjakan di Januari langsung 3. Memang kan di Februari tidak ada. Jadi tidak mesti harus dibagi rata tiap bulan. Misalkan 4.200 nih dibagi. Itu kan enggak Mbak. Kondisional gitu. Iya, bisa mencapai 100%. Kalau saya ya apa?
Yang ada pekerjaan yang tidak saya kerjakan di Januari ya enggak saya isi gitu. Untuk teman-teman juga gitu kan, ada kayak Mbak Indah kan enggak tiap bulan ada laporan yang harus dikerjakan ya Mbak Indah, mungkin triwulan atau berapa? Nah, per 3 bulan lah gitu. Mbak Indah mungkin nanti ngerjakan di bulan Maret ya. Jadi Januari sama Februari tidak ada pekerjaan itu. Tapi kan tetap di target tahunannya kan ada. Nanti ketika kita kan finalnya itu di penilaian akhir. Nanti apakah target kita itu sama realisasi sudah 100% kan yang sebelah kanan tadi? Yang mana ya? Ntar. Iya, ntar dulu. Mana sini ya? Ada. Ini. Oh, bukan. Ini, mana? Nah, di sini Mbak Eka. Untuk penilaian akhirnya kan di sini nanti. Misalkan kita nih, ini nanti di tahunannya nanti kan bisa 100%. Ya, dikondisikan aja. Oke, Mas Riki mau bertanya apa Mas Riki? Oke. Terima kasih waktunya Mbak Neni. Ini mau tanya tentang tugas tambahan Mbak Nen. Seandainya di bulan Januari saya ada tugas tambahan, mungkin dari dinas, itu ngisinya induk pekerjaannya di mana? Bukan misalkan sih. Kalau dari aturannya itu kan tugas tambahan itu hanya diisi untuk penilaian tahunan Mas. Jadi iya hanya di tahunan. Jadi nanti walaupun dikerjakan di Januari ditambahkan di akhir tahun. Iya itu sudah bakunya sih gitu. Ini bisa diklik. Nah nama pekerjaannya apa? Nanti misalkan ya. Apa Mas Riki? Apa? Menghitung jam. Oke, saya klik. Nah, ini Mas Riki. Nanti akan maju. Iya, nanti akan masuknya itu di kinerja tahunan Mas Riki. Dalam boleh menyebutkan bulan, boleh enggak? Monggo. Bebas sih. Enggak ada pilihan, cuma gini toh. Akhir tahun belum nyoba Mas Riki. Ini kan cuma edit sama hapus ya. Dan ini nanti kirim ke atasan. Kita coba ya. Oke, kirim atasan. Kan ini sudah toh. Ini cuma ada notisnya itu edit sama hapus. Tidak ada. Coba kita kirim atasan untuk tahunan. Oke. Kemudian saya log out. Masuk lagi ke akunnya penilai. Oke, saya lihat ya Mas Riki ya. Nah, ini kan ada dashboard bulanan sama, kan tadi tahunan ya. Oke, kita klik tahunan. Nah ini, kita lihat ya. Ini kan per tahun ya berarti, kita lihat. Nah, integritas catatan. Kita bernilai. Oh, sorry. Kita harus nilai ini Mas, enggak ada. Catatannya mungkin nanti di catatan ya, di penilai. Kalau untuk tugas tambahan itu aja. Kan ada catatannya, ada tugas tambahannya, pasti ada poin, istilahnya poin tersendiri lah ya. Cuma di sini ini aja integritas gitu. Iya. Kalau di bulanan memang tidak ada pilihannya Mas.
sudah didesain oleh BKD untuk apa? Untuk tugas tambahan itu hanya di akhir tahun inputnya. Iya. Sorry. Oh, saya lihat chat ya. Apa? Nol. Karena tidak ada. Nah, ini Mas Riki, contoh setelah dinilai ya, dinilai oleh atasan untuk penilaian akhirnya. Kan sudah nggak ada lagi nih edit sama hapus. Tapi kalau misalkan anu kan bisa ini, batal kirim. Iya, diklik misalkan kita mengedit. Begitu. Mas Andi, ada tambahan? Ya, terima kasih Mbak Neni. Sudah paham nih Bapak Ibu apa yang tadi dijelaskan? Nanti kalau masih ada yang belum paham, kami akan share record atau hasil Zoom ini ke grup paguyuban ya. Terus untuk BLUD baru yang masuk per 1 Februari, itu maka mengerjakannya mulai 1 Februari. Ya, bukan mulai Mei sesuai SK yang baru, bukan, tapi mulai 1 Februari. Ya, paham nggih? Ada yang ditanyakan lagi? Monggo. Ya. Ya, mohon. Ya, baik. Mohon teman-teman juga menindaklanjuti secara langsung ya, mumpung aplikasinya belum lemot. Karena nantinya kalau sudah serentak OPD yang lain untuk tenaga PTTPK-nya itu sama-sama menginput, maka bisa jadi lemot nanti. Nah, ini keburu masih baru ini ya. Monggo segera disegerakan untuk mengerjakan mulai Januari atau mulai Februari bagi tenaga BLUD yang baru. Ya, takutnya nanti kalau lama-lama ditunda-tunda malah nanti aplikasinya jadi lemot. Terus untuk kedepannya itu pengerjaannya disamakan dengan batas waktu SKP ASN. Ya, misalnya di grup, nanti kami share juga di grup paguyuban, misalnya di grup ASN itu pengerjaan SKP maksimal tanggal 6 misalnya ya. Maka sama, teman-teman juga menyelesaikan yang bulan tersebut tanggal 6 itu. Biar bareng ya. Ya, biasanya tanggal 6 itu kirim ke atasan misalnya. Tanggal 8-nya kirim BKD itu kayak SN seperti itu biasanya. Ya. Kalau kita monggo nanti kami menyesuaikan dengan yang SKP. Misalnya tanggal 6 kirim atasan, tanggal 8 kirim BKD, ya monggo kita samakan. Berarti tanggal 6 kirim atasan. Kayak gitu. Ya, itu misalnya ya, misalnya. Tapi nanti tetap akan kita share di grup. Ya. Ya, terima kasih. Batas, iya Mbak Indah. Batas akhir kirim ke atasan untuk tenaga BLUD mengikuti batas dari ASN ya Mas ya. Kita ngikutin nanti misalkan ASN diumumin tanggal berapa, maka kita juga akan ngumumin di grup paguyuban. Karena memang tiap bulannya itu beda-beda ya Mas Andi. Untuk bulan ini kayaknya tanggal 7. Biasanya sih kirim BKD itu untuk ASN tanggal 5 biasanya. Kan ini pokoknya nanti kami share tiap bulannya Mbak Indah. Pak Didi. Ya, terima kasih Mbak Nini. Ya, monggo Mbak, siapa ini? Hah? Oh, Ayah Caca ya. Ya, Mbak Ayah Caca. Ya.
Ya, terima kasih Mbak Caca. Untuk yang pertama terkait apabila misalnya Mbak Ayu sekarang di ruang apa? Ruang Dahlia, kemudian di tengah perjalanan di dalam 1 bulan itu ternyata ada rotasi, ya dipindah ke ruangan yang lain, ya monggo nanti segera lapor ke kepegawaian ya untuk kami tindak lanjuti terkait ini, ya jadi mungkin ada perubahan target dan sebagainya itu yang kami sampaikan dulu ke pihak BKD ya. Atau Mbak Deni ada tambahan terkait ini? Itu aja ya, harus lapor ke kepegawaian dulu ya. Ya. Untuk pertanyaan kedua sama seperti pertanyaannya Mbak Eka ya tadi ya. Intinya seperti itu, tidak harus dibagi 12 secara rata Mbak. Jadi ya ini nanti kalau misalkan di Januari lebih banyak, Februari dikit ya di ini aja, disesuaikan aja. Nanti karena berefek pada penilaian akhirnya. Karena ini kan sudah terjadi ya, sudah kita lewatin. Nanti disesuaikan aja. Yang untuk contoh cuci tangan. Apakah yang lain ada lagi? Oh, untuk gini, kalau untuk yang rotasi misalkan ini kan rotasinya di bawah kepala seksi yang sama ya, tidak ada masalah. Kalau yang rotasinya berbeda subbagian sama kepala seksi, kalau arahan BKD nanti nginput dua subbagian sama seksinya. Kemudian yang awal misalkan nih contoh Nastiti gitu ya. Awalnya dia di bawah kepala seksi UKM Litbang. Maka dia 3 bulan pertama dia ngikut penilaian dari kasih UKM Litbang. Nanti kemudian nginput lagi, dia kan dirotasi ke kepala subbagian umum dan kepegawaian, beda kepala seksi, beda penilai. Maka untuk yang kedua dia nginput lagi, tapi yang mulai bulan keempat itu yang kepala seksi UKM Litbang itu, kepala seksi UKM dinonaktifkan. Yang diaktifkan adalah kepala subbagian umum dan kepegawaian. Kalau ada arahan BKD seperti itu bagi teman-teman yang rotasi penilainya. Ada beberapa soalnya. Itu Mas Andi. Nanti seperti yang disampaikan sama Mas Andi, nanti ke kepegawaian aja dulu. Yang karena efek dari rotasi tadi ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Mungkin ada arahan dari Pak Didin, Pak Dwi. Sabar. Monggo kalau ada pertanyaan. Sekali lagi nanti hasil Zoom ini kami share ke grup paguyuban sehingga bisa menjadi tutorial bagi Bapak Ibu untuk mengerjakan. Ya. 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 Sementara ya, itu nanti yang kami sampaikan sesuai SKP itu nanti ya. Sampai yang penting ini kalau bisa tolong disegerakan. Mumpung aplikasinya belum kredit, belum padat. Ya. Itu. Sudah paham nggih? Nggih. Bu Lucy ada yang mau ditanyakan? Monggo. Nanti ini kami share Bu terkait persetujuan dari eselon 4 atau atasannya itu akan kami share ke dalam targetnya. Nah ini memang monggo mohon arahan Pak Didin mungkin Pak Dwi. Iya Pak, ini karena harus mulai dari bulan Januari, ada yang dari mulai Februari, kayak gitu Pak. Oke, terima kasih Mas Andi.
Saya kira targetnya disepakati aja ya. Disepakati aja teman-teman sanggupnya kapan. Tapi ojo suwi-suwi. Karena sesuai arahan Mas Andi tadi, mumpung aplikasinya ini masih bisa dijalankan dengan baik. Tapi kalau sudah numpuk se-Jawa Timur, kangelan, arep mlebune kangelan. Saran saya segera dikerjakan. Ya, segera dikerjakan. Monggo targetnya rundingan sama teman-teman. Kapan kira-kira? Atau akhir bulan ini? Akhir bulan ya? Akhir bulan ini ya? Sepakat ya? Oke, siap. Bagaimana nih akhir bulan ini? Terima kasih Pak Didin. Baik, berarti akhir bulan ini tanggal 30 Juni ya. 30 Juni itu paling enggak selesai Januari sampai Juni. Ya. Nanti yang Juli baru mengikuti proses berikutnya. Oke, sanggup atau masih ada yang menawar? Enggak usah ya. Sepakat ya? Ya, saya kira juga waktunya lama ini, cukup lama. Sekarang tanggal 8, masih ada kurang lebih 22 hari yang perlu dimanfaatkan untuk mengerjakan ini. Oke, jika sudah ada, tidak ada pertanyaan, kami akhiri ya. Sekian dari kami. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun tingkah laku dari kami yang tidak sesuai atau tidak diharapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.